Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Salsabila dengan NIM 2311001042. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dan aplikasi dari penelusuran sumber informasi Islam. Untuk yang pertama itu bisa lihat untuk penelusurannya yaitu Tafsir Ibnu Katsir, mau cetak atau digital. Lalu yang kedua ada Waqfiyah. Yang ketiga ada Maktabah Syamilah untuk versi download atau online. Di sini saya akan mencoba untuk versi online-nya. Yang keempat itu ada Jawami Al-Kalim, dan yang terakhir itu ada Notebook dan Nolmax. Nah, untuk yang pertama-tama kita masuk ke Tafsir Ibnu Katsir karena di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Jadi kita langsung buka saja. Kita ketik dua kali. Nah, di sini seperti inilah tampil desktop untuk aplikasi tersebut. Nah, bisa kita lihat untuk Tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sini tuh bisa kita lihat terdapat banyak surat Al-Quran. Nah, kita mungkin bisa mengklik salah satu dari surat tersebut. Di sini saya ambil surat Yunus. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah diberi beberapa bagian ayat-ayat dari surat Yunus. Oke, next kita ke aplikasi atau web selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke laman Chrome. Nah, di sini kita akan mencari website Waqfiyah. Enter. Nah, untuk mencarinya itu kita klik pada laman paling atas. Nah, seperti ini tampilan dari situs Waqfiyah. Kita lihat. Nah, karena saya akan mencoba mencari buku dari website ini, kita klik pada pencarian. Karena saya sudah menyalin judul bahasa Arab dari buku tersebut, kita copy saja, paste, lalu kita cari. Nah, sudah mulai menelusuri. Kita coba scroll. Nah, seperti ini tampilan beberapa buku yang sudah kita klik di pencarian. Saya akan memilih buku ini. Bisa dilihat buku-buku ini memiliki bibliografi yang cukup jelas dan juga terdapat banyak penjelasan terkait buku tersebut. Kita scroll ke bawah untuk melihat bagian PDF-nya. Nah, kita juga bisa baca secara langsung. Coba kita geser untuk halamannya. Nah, kita perkecil dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Kita coba lihat halaman per halaman. Seperti ini ya. Kalau untuk mendownload buku tersebut bisa kita klik pada bagian ini. Nah, maka bukunya sudah terdownload dengan sempurna. Bisa kita lihat tidak ada yang blur. Oke, kita next selanjutnya ke aplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk untuk ke aplikasi atau website yaitu Maktabah Syamilah. Lalu kita enter. Nah, untuk mencarinya itu kita bisa klik yang paling atas.
Seperti ini tampilannya. Jika teman-teman ingin tahu atau mudah dimengerti, kita juga bisa mentranslate bagian lamannya. Nah, di sini ada penjelasan fitur-fiturnya, yaitu hubungi kami untuk perpustakaan, tentang proyek, indeks penulis, bagian perpustakaan, dan rumah. Nah, di sini juga di bawahnya juga ada fitur untuk jelajahi perpustakaan, pencarian perpustakaan, dan yang terakhir ditambahkan atau riwayat. Nah, untuk hubungi kami ini mungkin jika kita mempunyai kendala terkait pencariannya, bagian fitur ini bisa menjadi solusi untuk pencarian tersebut. Lalu juga ada unduh perpustakaan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk mendownload Maktabah Syamilah. Ada versi terbarunya juga. Lalu tentang proyek. Nah, ini mereka tuh membuat proyek yaitu syamilah.ws_tech atau +contribute untuk mendukung proyek ini. Kita close aja. Kita lanjut ke indeks penulis. Nah, di sini bisa kita lihat ada penulis yang sudah akurat terkait informasinya. Yang pertama itu ada Amr Ibnu Lamia, Ibnu Al-Qais, Al-Afwa, dan Al-Audi, Rafa Ibnu Al-Abad, Al-Harith Ibnu Khiliza, dan lain-lain. Ini untuk bagian indeks penulisnya. Kita lanjut ke bagian perpustakaan. Nah, di sini ada beberapa judul dan informasi terkait penelusuran sumber informasi Islam. Yang pertama ada doktrin, perbedaan dan tanggapan, interpretasi, ilmu Al-Quran dan prinsip penafsiran. Dan ini tidak hanya terkait Al-Quran saja, tetapi dengan ilmu-ilmu lainnya. Coba kita klik bagian ilmu Al-Quran. Nah, di daftar buku ini menjelaskan terkait penjelasan buku-buku tersebut. Yang untuk pertama ada puisi pertanyaan-pertanyaan Nafi Ibnu Al-Azraq, kata-kata aneh Al-Quran dalam Arab. Nah, buku-bukunya juga menjelaskan atau sinopsisnya juga ada pada bagian bawah ini supaya kita bisa memahami arti dari buku tersebut. Kita masuk ke bagian utama lagi, kita kembali. Nah, seperti ini. Lalu kita next ke website selanjutnya. Aplikasinya yaitu Jawami'ul Al-Kalim. Kita langsung saja ke aplikasi tersebut. Nah, seperti ini tampilannya ketika sudah selesai diinstal atau di-download pada Windows, yang dimana kita untuk menjelaskan fitur-fitur pada menu-menu di pojok kanan ini. Ini untuk fitur yang pertama. Nah, bisa kita jelaskan bahwa menu pertama itu yang paling atas, itu adalah menu paling penting di dalam laman ini, karena di dalam menu ini itu hampir seluruh fungsi dari menu yang lainnya. Dan di sampingnya itu juga ada menu yang dapat kita masukkan awal kata atau salah satu kata hadis yang akan kita cari.
Lalu kemudian di bawahnya lagi, di bawah fitur ini, di mana fitur ini juga di sini kita bisa memilih jenis hadis yang disandarkan kepada Nabi. Dan selanjutnya juga ini ada di bawahnya fitur ada 3 ya, sama seperti yang di atas, yaitu fiturnya kita untuk mengetahui hukum dari hadis tersebut. Nah, di sini pada bagian fitur ini adalah fitur-fitur untuk menentukan hasil pencarian kita. Apakah hadis tersebut, apakah ini termasuk hadis gharib, aziz, atau masyhur. Next kita ke bagian ini. Nah, fitur ini itu jika kita sudah memasukkan kata kunci dari hadis yang kita cari. Oke, mungkin ini sekian dari dari seluruh fiturnya. Kita langsung ke aplikasi notebook. Kita minimize, kita kembali ke laman Chrome. Nah, new tab, kita ketik notebook, enter. Di sini bisa kita lihat hasil pencarian dari notebook. Kita klik pada bagian bahasa Arab. Nah, seperti ini tampilan dari berandanya. Coba kita klik pada bagian halaman utama. Coba kita translate dulu. Oh, tidak bisa ditranslate. Kita klik pada bagian ini. Nah, di sini yaitu pada icon tampilan buku. Saya akan mengklik salah satu buku. Nah, seperti ini tampilannya. Terdapat daftar-daftar judul buku tersebut. Nah, kita lanjut pada icon atau profil penulis. Nah, bisa kita lihat untuk daftar-daftar para penulis dari penelusuran sumber informasi Islam. Seperti ini tampilannya. Kita juga bisa daftar. Dan ini tampilan-tampilan fitur awalnya. Jika kita mau mencari buku, kita bisa kembali ke beranda awal. Lalu di sini kita klik untuk pencarian. Salah satu contohnya, saya akan mencoba mencari buku umroh. Enter. Nah, seperti ini tampilan saat kita selesai mengenter hasil pencarian tersebut. Kita scroll ke bawah. Nah, banyak bagian buku-buku yang ditampilkan di sini. Saya akan mengklik salah satu buku untuk melihat isi dari buku tersebut. Kita klik. Kita coba scroll. Nah, seperti ini tampilannya. Di samping buku ini juga terdapat deskripsi buku yang cukup lengkap. Nah, jika kita mau mendownload buku tersebut, coba kita scroll lagi ke bawah. Kita scroll. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba mendownload buku tersebut. Kita klik. Oke, kita tunggu dulu, lagi proses.
Nah, sudah berhasil ya. Jadi untuk mendownload pada bagian PDF, kita bisa klik bagian atas. Nah, sudah terdeteksi untuk terdownload ya. Nah, coba kita buka. Seperti ini tampilan dari hasil download tersebut. Tidak ada yang buram dan juga jelas, serta bisa kita pahami isinya. Oke. Nah, mungkin sekian dari penjelasan fitur-fitur penelusuran sumber informasi Islam. Saya Nisa Salsabila pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.